Ya, baik. Kita mulai ya. Hari ini kita akan membahas mengenai diferensiasi atau turunan. Nah, baik, sebelum seperti hanya pada limit ya, kemarin, jadi sebelum kita masuk ke bagaimana cara menghitung diferensiasi atau bagaimana kita mendapatkan nilai turunan dari sebuah fungsi, saya akan mulai terlebih dahulu dari definisi atau konsep dasar dari diferensiasi atau turunan. Coba masih ingat ya, mungkin yang baru-baru SMA, masih ingat dengan diferensiasi atau turunan itu apa? Fatan, Fatan kan ini masih fresh. Masih ingat Fatan, diferensiasi atau turunan? Lupa, Bu. Lupa. Oh, padahal Fatan ini masih fresh Lupa, harusnya. Bu. Lupa. Mungkin kalau agak direview sedikit, ingat lagi. Ya, diferensiasi atau turunan masih ingat nggak? Misalnya ada Y sama, kalau dulu SMA mungkin notasinya gini ya, beda-beda notasinya. Y sama dengan X kuadrat, maka turunan dari Y atau Y aksen adalah 2X. Masih ingat? 2X. Ingat? Ada yang ingat? Masih Bu yang itu. Masih, Bu, yang ini, Bu. Lah Masih, ya Bu, ini yang ini. turunan. Lah ini turunan, alhamdulillah masih ingat berarti ya. Ingat, Bu, yang ini, Bu, masih ya. Baik. Jadinya Budisa nggak terlalu ini bingung nanti kalau semuanya lupa. Ya. Baik, diferensiasi atau turunan ya. Jadi dulu waktu di SMA, insya Allah semuanya sudah pernah dapat karena dulu Budisa SMA-nya juga sudah lama, itu juga sudah dapat dulu di SMA. Ya, jadi sudah belasan tahun Budisa SMA-nya. Jadi insya Allah semua yang di sini sudah pernah dapat. Jadi mungkin barangkali hanya lupa saja. Ya, jadi dulu mungkin sebelum masuk itu Budisa ingatkan dulu ke ininya apa notasi yang digunakan ya. Jadi kalau misalnya ada Y, dulu mungkin sering ingat gitu, notasi turunan Y sama dengan misalnya 3X. Maka turunan Y itu biasanya dinotasikan sebagai Y aksen. Maka Y aksen berapa ini? Y aksen sama dengan berapa? Turunan dari 3X? X. 3. 3. X. 3 ya. Bukan, oh. 3X-nya iya, hilang. 3. Ya. Kalau di sini misalnya, jadi kadang tulisnya seperti ini ya. Kadang juga dituliskan begini, DY per DX. Nah, maka ini Y diturunkan terhadap X. Y diturunkan terhadap X kalau misalnya Y-nya itu sama dengan berapa ya? 2X kuadrat. Nah, per DX sama dengan berapa turunannya? Turunan 2X kuadrat? 4X. 4X. Nah, 4X. 4X. Ya. Nah, 4X, terima kasih. Jadi 2-nya turun ke depan ya, dikali dengan 2 sama dengan 4. Pangkatnya dikurangi 1. Jadi pangkat 1 cukup X saja. Nah, ini adalah turunan. Jadi biasanya memang turunan itu ada dua notasi ya. Biasanya Fx, maka turunannya kadang F aksen. Atau juga biasanya ditulis sebagai df per dx. Nah, berarti F diturunkan terhadap X. Ini fungsi F diturunkan terhadap X. Nah, sekarang kita akan mulai belajar dulu dari apa itu turunan. Kenapa kok turunannya 3X sama dengan 3? Kenapa kok turunannya X kuadrat itu sama dengan 2X? Kenapa kok turunan dari, masih ingat turunan dari sin X apa? Trigonometri. Turunan dari sin X sama dengan? Masih ingat? Turunan dari sin X itu adalah cos X. Nah, jadi kita Bisa akan... sampai situ, belum SMA. Belum ya? Oh iya. Nah, sekarang kita akan pelajari dulu. Jadi turunan itu apa? Apakah ini ilmu gatuk-gatuk matuk? Maksudnya ada yang ngarang aja, enaknya turunan 3x3, turunannya x kuadrat 2x. Nah, tentunya tidak ya, tapi itu diperoleh dari melalui sebuah perhitungan. Nah, perhitungan yang bagaimana? Kita akan pelajari ya, kita pindah dulu. Nah, untuk mengilustrasikan hal tersebut, saya akan membuat dua contoh. Ya, di sini akan kita bahas dua contoh untuk membahas mengenai apa itu turunan atau diferensiasi. Nah, kita mulai dulu dari misalnya ada sebuah gambar grafik fungsi. Nah,
grafik fungsi. Nah, misalnya ini adalah fungsi gambar dari grafik Y sama dengan Fx. Nah, kemudian ada sebuah garis yang memotong grafik tersebut. Garis yang memotong grafik tersebut di 2 titik. Ya, memotong di 2 titik. Memotong di 2 titik. Yang pertama adalah di titik X0. Yang kedua adalah di titik X1. Nah, di sini berapa? Di sini berapa berarti? Dan di sini juga berapa? Di sini berapa? Nilai di sini berapa? Fx 0. Ya. Yang di sini berarti berapa? F Fx1. Fx1. Nah, baik. Seperti ini ya. Nah, baik. Sekarang kalau misalnya saya tanya, berapakah kemiringan atau gradien garis merah? Misalnya garis merah ini, misalnya titik ini kita kasih nama P, titik ini kita kasih nama Q. Nah, maka berapakah kemiringan dari garis PQ? Kira-kira bagaimana mendapatkan kemiringan garis potong atau gradien dari garis potong, yaitu garis PQ? Masih ingat mendapatkan gradien atau nilai kemiringan dari sebuah garis? Masih ingat? Gradien atau kemiringan? Delta X dibagi delta Y, Bu. Nggak kebalik. Kebalik nggak? Delta Y dibagi delta X, Bu. Nah, betul. Delta Y, kemiringan garis itu delta Y per delta X ya. Nah, berarti kalau di sini, berarti bagaimana? Delta Y-nya berapa sama berapa? Berapa kurangi berapa delta Y-nya? Delta Y-nya? Maka ini. Nah, ya, betul. Fx1 dikurangi dengan Fx0. Delta X-nya adalah X1 min X0. Nah, jadi ini adalah kemiringan dari garis PQ. Nah, kemudian kalau misalnya ada garis lagi, sekarang bukan garis yang memotong grafik ya, tapi garis yang menyinggung grafik. Anggaplah ini menyinggung, kurang bagus gambarnya. Menyinggung grafik di titik P. Ya, ini. Jadi misalnya di sini ada garis hijau ya. Garis hijau ini bukan garis yang memotong grafik, tapi menyinggung grafik. Anggaplah ini kurang bagus gambarnya. Anggaplah dia menyinggung grafik di titik P. Nah, kalau seperti ini kan berarti hanya ada satu titik ya informasinya. Kira-kira gimana mendapatkan kemiringan dari garis hijau itu? Fx0 per X0. Fx0 nanti jadinya 0 ya. Nah, ini bisa kita peroleh dengan menggunakan limit ya. Jadi limit X1 mendekati X0. Nah, dari rumus yang di atas tetap Fx1 min Fx0 ya, per X1 min X0. Nah, coba masih ingat ya dengan konsep limit yang sudah kita pelajari. Jadi ini adalah ketika X1 sudah sangat mendekati X0. Nah, jadi kemiringannya adalah limit X1 mendekati X0, jadi limit itu sudah sangat dekat ya. Fx1 min Fx0 per X1 min X0. Jadi untuk mendapatkan kemiringan dari garis singgung sebuah grafik, seperti di sini saya beri warna hijau, itu bisa diperoleh dengan menggunakan konsep limit dari rumus asli gradien. Nah, nyambung ya kira-kira logikanya kenapa kok jadinya rumusnya begini? Dapat ya logikanya ya? Masih ingat ya kemarin ya? Nah, baik, silakan nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, langsung ditanyakan. Nah, saya lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Nah, ini masih dengan permasalahan yang sama, tapi ceritanya berbeda. Jadi ada sebuah grafik, di mana grafiknya ini adalah sebuah grafik yang merepresentasikan kecepatan. Bukan kecepatan, jarak benda.
Y sama dengan ST. Jadi di sini variabelnya adalah T, waktu ya. Jadi jarak berdasarkan waktu, fungsi jarak sebagai fungsi dari waktu. Ya, ini adalah jarak sebagai fungsi dari waktu. Jadi fungsi S ini, ST ini jarak sebagai fungsi dari waktu. Jadi jarak yang ditentukan waktunya T-nya berapa, maka nanti didapat jaraknya ketika T sekian itu berapa. Nah, kalau misalnya di sini ada titik T0, di sini ada titik T1, bagaimana saya bisa mendapatkan rumus dari kecepatan rata-rata? Kecepatan rata-rata antara T0 dan T1. Kira-kira gimana? Maka di sini kan ST0 ya. Dan di sini adalah ST1. Masih ingat rumus dari kecepatan itu apa? Kecepatan apa? Jarak per Rumus waktu. jarak dibagi waktu ya. Nah, kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Nah, berarti kalau kecepatan rata-rata antara T0 hingga T1, kira-kira bagaimana mendapatkannya? Limit, Bu. Limit. Bukan, belum. Biasa aja, Belum. jarak dibagi waktu. Jaraknya apa? Oh, gimana? S. Ya, delta S bagi delta T ya, Bu. Betul, delta S dibagi delta T. Maka di sini kan ST1 ya. ST1 dibagi dengan, jadi jaraknya berapa? Jaraknya kan delta S ya. ST1 dikurangi dengan ST0 dibagi dengan T0 mohon maaf keliru. Dibagi dengan T1 min T0. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini rumusnya sama dengan ini ya. Dengan yang merah. Nah, jadi ini kalau kecepatan rata-rata itu, kalau kita gambarkan secara grafik, itu dia akan tampak sebagai kemiringan dari sebuah garis potong. Nah, ini kemiringan garis ini itu sama dengan nilai dari kecepatan rata-rata dari T0 hingga T1. Nah, sekarang kalau misalnya saya tanya, kira-kira bagaimana kalau kita mencari kecepatan sesaat? Sesaat. Jadi misalnya V sesaat saat T0. Kalau kecepatan rata-rata kan dari T sekian sampai T sekian. Kalau kecepatan saat pada saat T sekian. Jadi kecepatan saat di saat T0. Nah, maka ini pakai limit, Bu. betul. Jadi misalnya saat T0, di saat T0 maka kita menggunakan limit. Nah, limit dari ini T1 mendekati T0 ya, di saat T0 ST1 min ST0. Kalau masih bingung nanti insya Allah saya kasih contoh lagi untuk lebih memberikan ilustrasi terkait masalah ini ya. Jadi diterima dulu. Kalau bingung boleh tanya, tapi kalau setelah dijawab masih bingung mungkin ditunggu contoh selanjutnya. Jadi ini, nah V sesaat sama dengan limit T1 mendekati T0, ST1 min ST0 per T1 min T0. Ini kalau kita gambarkan, ini juga akan tampak sebagai sebuah kemiringan dari garis singgung grafik S di T0. Nah, yang disebut dengan turunan atau diferensiasi itu ini dan ini. Inilah turunan. Nanti kaget loh kok bisa. Ini turunan. Ini adalah rumus asli turunan. Jadi turunan itu maksudnya adalah pada definisi paling sederhana itu adalah laju perubahan. Jadi misalnya kita menemukan berapakah turunan dari Y terhadap X atau DY per DX, itu berarti laju perubahan Y terhadap X. Kalau di sini turunan S terhadap T, laju perubahan S terhadap T, dalam hal ini sama dengan kecepatan. Nah, jadi turunan itu adalah laju perubahan. DY per DX berarti laju perubahan Y terhadap X. DS per DT berarti laju perubahan kecepatan terhadap waktu. Bukan hanya itu, misalnya yang lain-lain ya, DA per DT berarti laju perubahan A terhadap T. Nah, dan lain sebagainya. Nah, rumusnya apa untuk mendapatkan laju perubahan itu menggunakan rumus ini. Ini adalah rumus asli turunan. Jadi diperoleh bahwa turunan dari X kuadrat itu sama dengan 2X itu asalnya adalah dari rumus ini.
meskipun penjabarannya sangat panjang dan tidak kita bahas di dalam ini ya, di dalam mata kuliah kita. Kalau mungkin belajar tidak dibahas di kelas, tapi nanti mungkin saya berikan referensi tersendiri kalau ingin belajar. Kenapa kok turunan dari sin X itu sama dengan cos X? Kenapa kok turunan dari cos itu min sin? Kenapa kok turunannya konstanta 1, 2, 3 itu sama dengan 0? Nah, itu diperoleh dari rumus ini. Jadi itu bukan ada orang iseng ya. Kalau orang iseng nggak akan dipelajari seluruh dunia. Misalnya iseng gitu. Turunan dari ini saya bikin 0, turunan dari ini X adalah 1. Nah, jadi itu diperoleh dari rumus ini. Ini adalah rumus dasar dari turunan. Nah, turunan sendiri adalah laju perubahan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang Itu kalau ditanyakan? seumpama dicari titiknya yang T1 tetap sama, Bu. Pakai limit juga, Bu. Oh, dicari limit yang T1, ya sama saja pakai limit juga. Tapi nanti jadinya di belakang sini, yang titik yang dicari itu ditaruh di belakang sini. Nah, mungkin ini, untuk lebih jelasnya, Bu Disa kasih contoh lagi ya, Fatan ya? Fatan ya Bu. tadi. Nah, Bu Disa ini silakan di screenshot terlebih dahulu. Siapa yang bisa men-screenshot, silakan di screenshot, nanti bisa dibagi ke teman-temannya. Nah, ini Bu Disa juga akan memberikan contoh selanjutnya sekaligus untuk menjelaskan pertanyaannya dari Fatan. Silakan di screenshot dulu. Nah, pindah ya. Sudah. Baik, ini ada salah contoh ya. Contoh ini bagus untuk memberikan ilustrasi mengenai diferensiasi. Saya ambil dari diktat kuliah dulu. Zaman dulu, tapi karena bagus, jadi masih dipakai terus untuk mengajar. Karena kalau matematika itu beda sama programming ya. Ilmunya itu cenderung tidak berubah. Jadi contoh zaman old, kalau anak sekarang bilang itu tetap bisa dipakai sampai sekarang. Kalau masalah programming sudah pasti perkembangannya cepat sekali, hitungannya hitungan tahun atau bulan. Jadi kalau zaman kuliah sudah nggak bisa diajarkan sekarang. Tapi kalau matematika masih bisa ya. Nah ini sebuah bola dijatuhkan dari ruang pengamatan atau dijatuhkan dari atas menara gitu aja. Dijatuhkan dari atas menara setinggi 450 meter. Dapatkan dari atas permukaan tanah. Dapatkan kecepatan rata-rata saat 5 detik pertama. B, kecepatan sesaat pada saat T sama dengan 5 ya. Kalau tadi kecepatan rata-rata, ini kecepatan saat pada saat T 5 detik. Nah, yang ke C, kecepatan sesaat dari S terhadap T pada titik T sama dengan T0. Nah, baik. Kita bahas satu persatu. Dari yang A dulu. Sebuah bola dijatuhkan dari atas menara setinggi 450 meter dari atas permukaan tanah, dapatkan kecepatan rata-rata saat 5 detik. Pertama, kecepatan rata-rata maka kita peroleh dengan rumus yang di sini. Maka kita masukkan ya. V rata-rata sama dengan ST1 min ST0 per T1 min T0. Oh, saya tuliskan dulu, lupa S-nya ya. Nah, ini rumus fisika waktu sekolah dulu. Jadi kalau benda dijatuhkan dari atas ya, benda dijatuhkan dari atas itu jarak yang ditempuh ya. ST itu jarak yang ditempuh kalau benda dijatuhkan dari atas itu sama dengan setengah gravitasi kali T kuadrat.
Kalau gravitasi biasanya 9,8, tapi boleh juga kita bulatkan jadi 10 supaya mudah ya. Jadi 10 kali setengah, maka ini 5T kuadrat ya, 5T kuadrat. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, maka T1-nya berapa, T0-nya berapa? Kan nanti jadinya gini ya. 5 T1 kuadrat min 5 T0 kuadrat dibagi dengan T1 min T0. T1 min T0-nya pasti 5. Nah, T1-nya berapa, T0-nya berapa? 5 detik pertama. Lima detik pertama. T0-nya berapa, T0-nya? 0. T1-nya 0. 5. 5. Berarti 5. 5 dan 0 ya. Berarti di sini 5 kali 5 kuadrat. 5 dikali 0 kuadrat ini pasti 0. Di sini per 5. Nah, jadi sama dengan 25 ya. Meter per sekon. Yang di sini kan 0 ya. Ini nanti 5-nya dicoret. 5 kuadrat 25. Nah, sekarang yang B, kecepatan sesaat. Nah, ini sekaligus menjelaskan pertanyaan dari Fatan tadi. V saat T sama dengan 5 detik. Maka rumusnya saya tuliskan seperti yang di sini. Nah, saat 5 detik berarti limit T1 mendekati 5. Ya, ini diganti T juga enggak apa-apa. Ini T1 ya cuma nama. Apa tadi ada kaget. T1 mendekati 5. Ini T1 ini ya boleh diganti juga dengan T, boleh. Nah, di sini berarti S T1 ya dikurangi dengan S5 dibagi dengan T1 min 5. Coba rumusnya jadi gini. Jadi karena mendekati 5 detik, jadi semua T0-nya kita ganti 5. Sekarang kita masukkan ini rumus S-nya. Maka di sini menjadi limit T1 mendekati 5, 5T1 kuadrat min 5 dikali 5 kuadrat ya. Dibagi dengan T1 min 5. Nah, jadinya seperti ini. Ini boleh kita sederhanakan gini. Limitnya belum boleh hilang ya. Ini baru disederhanakan aja. 5-nya bisa keluar. Ini T1 kuadrat min 5 kuadrat per T1 min 5. Masih ingat cara mendapatkan limit untuk fungsi rasional? Mendapatkan limit untuk fungsi rasional? Dimasukkan dulu ya ini ya. 5-nya coba dimasukkan. Kalau 5-nya dimasukkan hasilnya bagaimana? 5 dimasukkan ke atas. 0. 0 per 0. 0. Nah, 0 per 0 ya. 0 per 0 ini kan kalau kita ingat di teknik mendapatkan limit ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Tidak boleh kenapa? Definisi. Kenapa kok tidak terdefinisi? Karena merupakan bentuk tak tentu. Karena pembaginya sama dengan 0. Kalau yang di atas 0 nggak masalah. Tapi ini menjadi masalah karena ada pembagi dengan 0. Ini nggak bisa. Nah, dibuka lagi silakan di video teknik mendapatkan limit ya. Jadi kalau fungsi rasional itu sebenarnya tinggal dimasukkan aja limitnya. Tapi kalau hasilnya nggak ada di bawahnya nggak 0, nggak masalah. Tapi kalau yang di bawah ini 0, berarti akan menjadi masalah. Lah, apa masih ingat kalau 0 per 0 penyelesaiannya seperti apa? Kalau 0 per 0 bagaimana penyelesaiannya? Difaktorkan, betul. Berarti limit T1 mendekati 5 difaktorkan ya. Maka faktornya itu pasti ada T1 min 5. Kita faktorkan ini yang di sini. T1 kuadrat min 5 kuadrat. Kita faktorkan menjadi T1 min 5 dikali T1 plus 5. Ingat jangan keliru T1 min 5 kali T1 min 5 ya. Dibagi dengan T1 min 5. Nah, yang di sini bisa kita coret. Ya, yang di sini bisa dicoret. Nah, kemudian karena sudah dicoret, maka yang di sini akan menjadi
limit T1 mendekati 5, 5 T1 plus 5. Nah, kalau sudah seperti ini, kita boleh masukkan limitnya, dimasukkan menjadi 5 dikali 5 plus 5, nah sama dengan sama dengan 50 meter per sekon. Nah, coba dipahami dulu yang di sini. Nah, dipahami dulu ya. Jadi kecepatan pada saat T sama dengan 5 detik sama dengan 50 meter per sekon. Bisa dipahami? Bu, tanya. Silakan. Itu S T1 sama Nih, itu S T1-nya kok bisa jadi 5 T1? ini. Enggak 2. Ini rumus ST. T-nya Oh. tinggal diganti T1. Ini. Masukkan. Sudah ya? Oh ya, Bu, makasih, Bu. Nah, ini waktu kena time limit ini. Bentar lagi. 7 menitan habis. Ya, baik sekarang ya kita akan ini menyelesaikan yang C. Semoga nutut ini waktunya. Kecepatan sesaat dari S terhadap T pada titik T sama dengan T0. Coba kita baca lagi. Kecepatan sesaat dari S terhadap T pada titik T sama dengan T0. Kalau kita lihat di sini, maka kan ini maknanya adalah kecepatan perubahan ya, laju perubahan S terhadap T. Laju perubahan S terhadap T di saat T sama dengan T0. Berarti laju perubahan S terhadap T ini adalah turunan S terhadap T. Ya, turunan S terhadap T pada saat T sama dengan T0. Berarti untuk menyelesaikan yang C, ini kita dapatkan dengan menurunkan S terhadap T di saat T sama dengan T0. Tapi kita tidak akan menyelesaikan dengan teknik diferensiasi yang sudah dikenal sebelumnya ketika sekolah, tapi kita akan menyelesaikannya dengan konsep, dengan rumus dasarnya, yaitu rumus limit. Ya, rumus limit. Jadi nanti ds per dt ya, kecepatan saat atau ds ya, kecepatan saat berpacu dengan waktu ini. Kecepatan boleh di screenshot yang sempat ya. Nanti kalau tiba-tiba mati biar enggak ini. Maka kecepatan saatnya kita masukkan limit T pada saat T0 berarti T1 mendekati T0 tanpa di S T1 min S T0 per T1 min T0. Nah, coba jadi kita nanti menggunakan rumus ini. Tapi kalau kita menggunakan teknik diferensiasi yang sudah dikenal ketika SMA, kira-kira hasilnya berapa? ds per dt berapa? Diturunkan biasa. Mohon maaf agak cepat ya. Turunkan biasa. Berarti Ya, Bu. ini maksudnya yang C itu ya, ditulis di sini yang C itu adalah ds per dt di saat T sama dengan T0. Maka berapa? ds per dt-nya? ds per dt-nya berapa? Berarti kan D dari 5T kuadrat per dt di saat T sama dengan T0. Turunan dari 5T kuadrat? Berapa turunan dari 5T kuadrat? 10T ya. 10T sama saat T sama dengan T0. Jadi hasilnya sama dengan 10T0. Nah, ini kalau kita dapatkan dengan rumus atau teknik diferensiasi yang sudah dikenal dulu. Kalau ini benar prosesnya, hasilnya sama dengan ini. Nah, tapi kita belum pakai teknik diferensiasi, kita masih dengan menggunakan rumus dasar. Nah, yang C ini saya tinggalkan untuk latihan. Untuk latihan, nanti silahkan dikerjakan dan yang sudah selesai mengerjakan, mohon untuk dikirim di foto pekerjaannya dan dikirimkan di WA, nanti akan kita diskusikan di WA. Ya, yang masih baru-baru fresh, lulus SMA-nya belum lama, saya harapkan bisa membantu mengerjakan ya. Nanti akan kita diskusikan di WA. Ada yang ditanyakan? Jadi materi yang kemarin seharusnya saya sampaikan ini itu tentang fundamental atau konsep dasar dari turunan.
Nah, jadi sampai di sini. Adapun materi hari ini tentang teknik diferensiasi atau teknik penghitungan turunan, itu nanti saya berikan dalam bentuk video. Nanti saya kirimkan di WA. Ini waktunya 3 menit ya. Nggak enak kalau terputus masuk lagi. Jadi gitu ya. Yang C saya tinggalkan untuk latihan. Silakan dikerjakan. Nanti yang sudah dikirimkan di WA untuk kita diskusikan lebih lanjut. Dikirimkan supaya juga bisa dipelajari teman-teman atau rekan-rekan yang lainnya. Paham ya? Jadi Bu Disa tunggu, terutama yang masih seger-seger, yang masih muda ya, yang masih fresh ingatannya, nanti ditunggu di WA. Ada yang ditanyakan? Sampai sini, jadi jawabannya harus 10 T0, harus 10 T0. Jawaban ini, dari rumus ini, jawabannya harus ketemu 10 T0. Silakan di screenshot, khawatir tengah-tengah terputus. Nanti kita lanjut lagi di WA, terus materi yang hari ini saya kirimkan via YouTube ya. Pekan depan itu nggak masuk langsung ke materi baru, saya sediakan dulu karena materi diferensiasi itu biasanya agak sulit. Saya sediakan untuk tanya jawab dan latihan soal bersama pekan depan. Jadi minta tolong nanti videonya disimak terlebih dahulu ya tentang teknik diferensiasi atau aturan diferensiasi atau teknik mendapatkan nilai turunan, sama saja. Tidak ada yang ditanyakan? Belum ada? Silakan screenshot. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, belum ada ya. Ini separuh kelas yang hadir, jadi nanti mungkin ini juga sudah saya record, nanti saya bagikan. Semoga nanti ada waktu untuk upload ya, bisa disimak teman-teman yang lain juga yang mungkin masih kerja dan lain sebagainya. Bu Disa akhiri dulu, tinggal 1 menit. Bu Disa akhiri, nanti kita lanjutkan di WA. Bu Disa tunggu ya untuk yang C. Kalau nanti nggak ada yang ngumpulkan, berarti Fatan yang ditunggu uploadnya ya. Gitu ya, Fatan. Ya, terima kasih ya. Catut akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa menutupnya.